Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Tabibun. Ya, Bun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Berdoa dan mati mulai. Terima kasih sudah memimpin doa. Ibu cek daftar hadirnya dulu. Anissa Amelia, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Dini, Hadir, Bu. Dian Ayu, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Alpopari, Made Luna, Hadir, Bu. Made Merli, Hadir, Bu. Miftahul, Hadir, Bu. Putu Tiwi, Hadir, Bu. Rasya, Hadir, Bu. Selvia, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Silva, Hadir, Bu. Tasya, Zahra. Masuk semua ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas suatu kasus. Jadi kasusnya apa? Nanti akan Ibu berikan suatu masalah ya. Jadi ada suatu kasus. Nah, kasus ini sebenarnya meminta tolong untuk dipecahkan oleh kalian. Jadi tugas kalian di sini adalah memecahkan suatu kasus yang sebenarnya berhubungan dengan pelajaran kita, pelajaran yang sudah kita lalui. Pelajaran yang dilaluinya adalah pelajaran asam Basah. Masih ingat kan asam basah? Masih. Masih ingat. Nah, oke. Kira-kira ketebak nggak kasusnya dari gambaran PowerPoint? Ibu Hamil. Kasusnya berhubungan dengan ibu hamil. Oke. Jadi ini nih kasus kita. Kasus kita ini berhubungan dengan ibu hamil, di mana nanti kalian diminta untuk melakukan pengujian sifat basah pada cairan ketuban ibu hamil. Nah, karena kalian ini kan anak SMK kesehatan nih, jadi makanya ibu mau nyoba kasih kasus ini kira-kira bisa terpecahkan atau enggak. Nah, kasus ini gak kita selesaikan dalam satu hari ini, butuh proses. Hari pertama ini kita membaca kasusnya seperti apa dan menemukan orientasi masalah kasusnya di mana. Kemudian kalian melakukan perencanaan untuk apa yang harus dilakukan untuk memecahkan kasusnya. Nah, kemudian kalian bersama kelompok melanjutkan pemecahan masalah ini di rumah sambil berkonsultasi nanti ke ibu gimana nya. Nah, setelah berkonsultasi di rumah, kalian melakukan pemecahan masalah dan ketemu masalahnya apa. Minggu depan kita ketemu lagi untuk melakukan presentasi. Apakah kira-kira presentasinya ini bisa sesuai dan bisa digunakan untuk memecahkan kasus yang ada? Gimana kira-kira? Kebayang nggak? Apa masih jangan-jangan? Oke. Nanti kita bahas lagi lengkapnya sambil konsultasi terus karena mungkin di pemecahan kasus ini akan banyak dilakukan konsultasi. Jadi konsultasinya itu nggak terpaut pada kita harus di kelas, harus ketemu ibu saat jam pelajaran, itu enggak. Konsultasinya bisa di mana saja. Misalnya lagi jam kosong ketemu ibu di kantor, saya mau konsultasi ini, silakan. Atau mungkin by phone, boleh. Sambil konsultasi dengan ibu, sambil kalian mencari informasi di sumber lainnya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyadari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa terhadap fenomena lautan asam basah dan garam, kemudian melakukan perilaku tanggung jawab, bersama jujur dan rasa ingin tahu dalam melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga ini menentukan bahan alami yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kertas lapus. Kalian tahu kertas lapus kan? Tahu. Pada pengujian sifat basah pada cairan ketuban di desa Tanjung Burung dengan cepat.
Desa Tanjung Purung itu suatu desa terpencil yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kalau Lampung Selatan nggak ada Tanjung Purung namanya ya. Kalau itu di Lampung Barat. Jadi tepatnya pelosok di atas gunung, dimana kalau terpencil itu artinya aksesnya sulit. Puskesmas, kalau kita di sini mungkin puskesmas masih banyak ya dan jaraknya dekat. Ada puskesmas, ada bidan praktik mandiri. Kalau di sini kan mau periksa kehamilan masih mudah kalau di daerah kita. Nah, ini ada satu permasalahannya itu di desa terpencil Tanjung Purung. Jangankan mau praktik bidan mandiri, puskesmas saja nggak ada. Gitu. Puskesmas pembantu mungkin ada, tapi jaraknya berkilo-kilo dan biasanya tenaga kesehatannya itu tidak standby karena kekurangan tenaga tadi kan. Mungkin sekitar seminggu sekali atau sebulan sekali saat ada suatu event gitu, suatu program. Kemudian yang keempat, merancang prosedur pengujian asam basa menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di desa Tanjung Purung dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Jadi di sini kalian akan merancang suatu percobaan untuk membuat kertas alternatif dari kertas lakmus yang akan digunakan oleh ibu-ibu hamil yang ada di desa Tanjung Purung. Oke, untuk kelompoknya sudah disebut berkelompok? Ada 4 kelompok atau 3? Oke, ada 3 kelompok. LKPD-nya dulu ya. Kalau ini silakan duduknya boleh melihat kawannya. Ada Pak. Silakan baca identitas ya, silakan diisi. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ini nih yang akan kalian capai nantinya dalam pembelajaran ini adalah indikator ini. Silakan dibaca apa yang akan kalian lakukan, yang akan kalian capai. Kemudian ada orientasi masalah. Bisa dilihat di LKPD-nya atau mungkin di depan. Jadi ceritanya Desa Tanjung Purung, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat itu merupakan salah satu desa terpencil di Provinsi Lampung. Fasilitas sarana prasarana kesehatan seperti puskesmas itu harus ditempuh cukup jauh, sedangkan klinik praktik bidan mandiri atau PBM itu harus ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sehingga kondisi ini menyebabkan para ibu hamil di desa Tanjung Purung kurang mendapatkan edukasi dalam kehamilan maupun menjelang kelahiran. Salah satunya adalah banyaknya kasus ketuban pecah dini atau merembes yang tidak disadari oleh ibu hamil tersebut. Dan jauhnya lokasi PBM menyebabkan timbulnya masalah kesehatan yang lebih membahayakan seperti infeksi, keguguran, sampai meninggalnya janin dalam kandungan. Kemudian air ketuban itu apa sih? Air ketuban itu di sini ada pengertiannya. Air ketuban itu adalah cairan pelindung bagi janin yang berada di dalam rahim dan kantung rahim selama masa kehamilan. Air ketuban juga berperan sebagai penunjang perkembangan organ janin serta menjaga kestabilan suhu di dalam rahim agar janin merasa nyaman. Nah, pada masa kehamilan itu umumnya sebagai ibu hamil akan mengeluarkan cairan yang beragam dan lebih banyak, sehingga itu yang menyebabkan para ibu hamil itu biasanya sulit membedakan antara air ketuban merembes, urin atau cairan lainnya. Jadi selama kehamilan itu gak hanya cairan ketuban yang keluar tuh gak hanya cairan ketuban, tapi bisa banyak ya. Sedangkan
banyak ibu hamil itu yang nggak bisa membedakan. Ini yang keluar apakah cairan ketuban, ataukah air urin, atau cairan yang lainnya, ya kan? Kalau memang itu yang keluar cairan lainnya itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata yang keluar dari ibu hamil itu adalah cairan ketuban, itu yang patut diwaspadai. Tapi nggak semua, masalahnya di sini tidak semua ibu hamil itu bisa membedakan mana cairan ketuban. Kemudian kadar pH itu derajat kesamaan ya. Pada cairan ketuban adalah satu-satunya informasi yang digunakan di fasilitas kesehatan primer yang ada di Indonesia. Jadi cairan ketuban itu bisa dibedakan kalau kita melihat pH-nya. Jadi cairan ketuban memiliki kadar alkalin atau bersifat basa. Bahan yang digunakan untuk indikator pH adalah kertas lakmus. Alat ukur ini digunakan sebagai sifat membran permeabilitas yang ada pada kertas lakmus sehingga memudahkan sisa air ketuban yang terserap itu dan memberikan warna. Jadi ibu hamil itu bisa umumnya di Indonesia menggunakan kertas lakmus yang kalian pakai itu untuk mengecek cairan ketuban. Jadi kalau ada cairan yang keluar dari perutnya, ya, dia bisa ambil kertas lakmus, kemudian cairan ditempelkan ke cairan yang mengalir itu, ya. Kalau berubah warna, misalnya pakai kertas lakmus merah, berubah warna menjadi biru. Nah, berarti ada kemungkinan besar cairan tersebut adalah air ketuban. Oke. Nah, jadi dikatakan positif apabila lakmus berubah menjadi biru sehingga sifatnya basah. Nah, kemudian minimnya fasilitas kesehatan di Desa Tanjung Purung tadi ya menyebabkan ibu hamil itu tidak dapat meminta tenaga kesehatan untuk melakukan pengecekan air ketuban. Nah, pengecekan secara mandiri menggunakan kertas lakmus pun sulit dilakukan karena tidak ada yang menjual kertas lakmus. Pertama, posisi lokasi yang sulit. Gimana mau beli kertas lakmus? Puskesmas tidak ada. Kalaupun ada jauh, ya kan? Tadi ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian mau beli kertas lakmus gimana? Di warung nggak ada jualan kertas lakmus kan? Nah, jadi kesulitannya di sini. Ibu-ibu hamil di Desa Tanjung Purung itu tidak bisa melakukan pengecekan. Sedangkan kalau dibiarkan, kita nggak tahu itu beneran air ketuban atau cairan yang lain. Kalau memang itu air ketuban dan dibiarkan terus-menerus, otomatis nanti kelamaan air ketuban yang ada di perut itu akan mengering. Dan kalau air ketuban yang mengering, otomatis berbahaya bagi janin. Ya, janinnya kurang asupan, kurang perlindungan, ya kan? Sehingga nanti malah timbulnya bahaya. Nah, kemudian ada namanya Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah seorang ibu hamil di Desa Tanjung Purung. Itu menceritakan ketakutannya mengenai ketuban rembes ini kepada ponakannya. Kebetulan ponakannya ini adalah seorang siswi SMK Kesehatan. Dan di sini Bu Ani itu berharap kalau semoga saja dengan dia bercerita masalah ini, dia akan mendapatkan solusi dari keponakan tersebut. Ya, jadi pertanyaannya di sini, permintaannya, dapatkah kalian membantu Ibu Ani dalam menentukan solusinya? Nah, di sinilah kasus kita. Dan di sini tugas kalian untuk membantu Ibu Ani dalam menentukan solusinya. Oke, silakan diulangi lagi baca orientasi masalahnya. Kalau misalnya belum jelas, bisa ditanyakan ke ibu. Kemudian kalau sudah selesai dibaca, kira-kira kalian diskusikan dengan kawan dan ini jawab pertanyaannya gini. Apa yang bisa kalian temukan pada wacana ini? Silakan didiskusikan dengan kawan kalian. Kemudian ada nggak wacana ini hal-hal yang tidak kalian pahami istilah-istilahnya? Silakan ditulis. Bu, saya kurang paham istilah air ketuban. Tulis, saya tidak
paham air ketuban. Saya belum paham istilah pH. Tulis berarti pH, ya kan? Atau saya belum paham bagaimana cara melakukan pengecekannya. Tulis apapun hal yang tidak kalian ketahui, silakan ditulis sehingga itu akan menjadi rumusan masalah. Kemudian ada lagi langkah-langkah mengorganisasi. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca apa saja yang sudah kalian miliki. Oke, apa saja yang telah kalian miliki? Ada lembar penugasan 1, lembar penugasan 2. Jadi kayak semacam kontrol kalian selama 1 minggu ini akan melakukan apa, gitu. Oke, silakan dibaca dulu FKPD-nya. Nanti akan ibu bagikan lembar penugasan 1. Silakan dibaca dan didiskusikan. Jadi hari ini agenda kita berdiskusi sambil kalian mencari informasi dan merencanakan apa yang menjadwalkan ya, apa yang akan kalian lakukan untuk melakukan pemecahan ini. Jadi kalau sudah direncanakan di rumah kalian buat solusinya apa? Misalnya melakukan percobaan. Jadi kalian buat di rumah sama kawan-kawan, nanti divideokan. Gitu. Nanti videonya akan kita tayangkan saat kita presentasi. Oh, saya kelompok 1, kami melakukan pengujian dengan cara seperti ini. Kami membuat kertas lapus, alternatif kertas lapus dengan cara seperti ini. Nanti akan ditayangkan di video. Pasti berbeda, mungkin antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada yang, saya idenya pakai bahan ini nih, bahan A. Kelompok 2 pakai bahan B, kelompok 3 pakai bahan C. Nanti mana yang paling efektif untuk menggantikan kertas lakmus itu akan kita dapatkan bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang silakan diskusi sambil mencari informasi. Mana informasi yang belum diketahui dicatat, nanti itu yang akan kalian cari tahu dulu. Gitu. Oke, silakan, semangat semuanya. Karena jam kita sudah habis.
habis ya. Jadi sudah berdiskusi kan sama kawannya? Sudah. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan atau ini kan ada pertemuan di luar tatap muka, ada diskusi di luar tatap muka. Jadi kalian silakan berdiskusi walaupun nggak pelajaran ibu. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan konsultasi langsung sama ibu ya. Iya, Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah kasus ini ya. Dan saya akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.